Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai fuzzy logic di matkul Artificial Intelligence. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Kuminanda dengan NPM 2215061078. Nama saya Muhammad Zaki Maulana, NPM 221506170. Oke, langsung saja kita masuk ke codingan fuzzy yang pertama, yaitu kita perlu mengimportkan library yang dengan bernama NumPy dengan singkatan NP. Selanjutnya kita menggunakan import pandas dengan singkatan PD, di mana fungsi kode tersebut adalah memanggil library. Selanjutnya terdapat kode di mana data data mahasiswa itu akan diambil dari file PD read CSV yang dimana berupa data spreadsheet yang telah diisikan data. Berikut adalah tampilan isi dari spreadsheet-nya begitu. Selanjutnya terdapat eh, kode berikut yang fungsinya untuk mengubah data dari spreadsheet tersebut dan diubah menjadi array dalam bentuk kode. Nah, berikut merupakan outputnya dari kode tersebut. Oke, Selanjutnya, baik. Selanjutnya, sama seperti kode sebelumnya, namun pada data ini eh, program akan membuat data gaji menjadi data array seperti itu. Berikut untuk hasilnya. oke. Selanjutnya terdapat kode berikut yang fungsinya itu digunakan untuk mendefinisikan dan memvisualisasikan fungsi keanggotaan spesifikasi untuk variabel IPK, gaji, dan nilai kelayakan dalam sebuah sistem logika fuzzy. Oke. Nah, berikut merupakan output dari kode. Nah, outputnya sebagai berikut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, di kodenya berfungsi untuk menghitung dan menampilkan derajat keanggotaan IPK dan gaji untuk dua mahasiswa berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan pada codingan sebelumnya. Jadi, lebih tepatnya ini membuat data secara aktual atau berupa nilai dari data sebelumnya yang hanya berupa sebuah grafik seperti itu. Oke, nah selanjutnya terdapat kode berikut yang fungsinya untuk menghitung kelayakan dari seorang mahasiswa dan setelah itu hasil perhitungan nilai kelayakan rendah dan tinggi untuk mahasiswa A itu dicetak ke layar. Dan jadi demikian tuh langkahnya itu berguna untuk mengimplementasikan aturan fuzzy dan untuk menentukan nilai kelayakan dari mahasiswa A. Nah, berikut merupakan outputnya. Terdapat nilai kelayakan dari mahasiswa A dan nilai rendah dan nilai tinggi. Selanjutnya, itu sama seperti codingan sebelumnya, yaitu untuk menentukan kelayakan mahasiswa yang telah dihitung sebelumnya disesuaikan dengan kurva nilai kelayakan rendah dan tinggi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut menampilkan visualisasi hasil dari penyesuaian nilai kelayakan rendah dan tinggi mahasiswa A dengan kurva nilai kelayakan rendah dan tinggi yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi di codingan ini nantinya output akan berupa kurva dari data-data yang telah ditemukan sebelumnya. Pada kode selanjutnya, eh, kode berikut terdapat implementasi dari aturan fuzzy untuk menentukan nilai kelayakan mahasiswa B berdasarkan derajat keanggotaan IPK dan gaji mahasiswa. Dan setelah itu hasil perhitungan nilai kelayakan rendah dan tinggi untuk mahasiswa B itu dicetak ke layar. Dan dengan demikian langkah-langkah ini mengimplementasikan aturan fuzzy untuk menentukan nilai kelayakan dari mahasiswa B. Nah, berikut merupakan output dari kode tersebut. Terdapat nilai kelayakan dan nilai rendah dan tinggi. Oke. Untuk kode yang selanjutnya, nilai kelayakan rendah dan tinggi mahasiswa B yang telah dihitung sebelumnya disesuaikan dengan kurva nilai kelayakan rendah dan tinggi yang telah disesuaikan sebelumnya. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut menampilkan visualisasi hasil dari penyesuaian nilai kelayakan rendah dan tinggi mahasiswa B dengan nilai kurva kelayakan rendah dan tinggi yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, output dari codingan tersebut adalah berupa kurva. Ini ya. Oke. Selanjutnya pada bagian ini dilakukan yang prosesnya itu mirip dengan defusifikasi yang telah dilakukan untuk mahasiswa A. Jadi penggabungan nilai kelayakan rendah dan tinggi mahasiswa A itu dengan metode defusifikasi menggunakan metode centroid.
Nah, setelah itu nilai kelayakan dari Devasi mahasiswa A itu dicetakkan ke layar. Dan nilai keanggotaan defusinya dikembalikan untuk digunakan lebih lanjut jika diperlukan. Nah, dengan demikian, langkah-langkah tersebut menyelesaikan proses defusifikasi dan mendapatkan nilai kelayakan definitif untuk mahasiswa A. Nah, output dari kodenya itu ini dari terdapat nilai kelayakan dari mahasiswa A. Oke. Untuk selanjutnya, ini berfungsi untuk plot visualisasi hasil defusifikasi. Jadi dengan demikian, plot tersebut memberikan visualisasi yang jelas tentang hasil dari operasi defusifikasi menggunakan metode centroid. Jadi hasilnya berupa diagram atau kurva yang bisa dilihat secara visual. Seperti itu. Nah, selanjutnya jadi dalam kode ini prosesnya itu mirip dengan defusifikasi yang telah dilakukan untuk mahasiswa A. Nah, setelah itu nilai kelayakan defasi mahasiswa B dicetak ke layar dan nilai keanggotaan defasinya itu dikembalikan untuk digunakan lebih lanjut. Nah, dengan demikian langkah-langkah itu menyelesaikan proses proses dari defusifikasi dan mendapatkan nilai kelayakan definitif untuk mahasiswa B. Nah, berikut merupakan outputnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, sama seperti codingan yang saya bahas sebelumnya, jadi di codingan kali ini berfungsi untuk membuat plot visualisasi hasil defusifikasi. Dengan demikian, plot tersebut memberikan visualisasi yang jelas tentang hasil dari operasi defusifikasi menggunakan metode centroid untuk mahasiswa B. Outputnya sama seperti sebelumnya, di mana kurva dapat dilihat secara visual. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.